teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Indana Zulfa, Hadir Ibu. Hasbullah, Hadir. Imam Rizki, Apa? Nggak ada Bu. Nggak tahu Ibu, nggak tahu yang mana. Alfa ya, nggak ada suratnya. Nggak ada Ibu. Kadek Gustini, Izin. Masih izin Bu. Masih di jalan Bu. Masih sembahyang Bu. ya. Lalu Rabin, Hadir Bu. Halimantul Sadia. Hadir Bu. Ada yang belum disebut? Irma Ibu. Irma Prihatin, Dia sakit Ibu. sakit. Ada suratnya? Nggak ada, tapi saya lewat depan rumahnya tadi. Baik, terima kasih Indana. Iya Ibu. Saya belum disebut Bu. Nur Laila, Adit. Baik, udah semuanya ya. Dah. Baik, sekarang langsung saja ya kita masuk ke materi mengenai teks laporan hasil observasi. Ada yang pernah dengar teks laporan hasil observasi? Belum Bu. Belum Bu. Baik, di sini ada kata observasi. Jadi, teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, yaitu observasi. Nah, di sini tujuan adanya teks LHO ini adalah agar kita semakin terampil dalam menulis hasil pengamatan itu sendiri. Nah, saya yakin pasti karena kalian pernah mengamati. Indana pernah mengamati? Pernah Bu. Mengamati apa? Guru. Ya, bisa ya. Contoh lainnya kita mengamati lingkungan, tempat tinggal, tanaman, hewan, dan masih banyak lagi yang bisa kita amati. Jadi setelah kita mengamati, adapun kita menulis hasil dari laporan, hasil dari apa yang kita bisa amati tersebut. Nah, di sini kalau kita mengamati mantan itu bukan termasuk LHO ya, karena Oh gitu Bu. ya, karena dia itu bersifat khusus, bersifat ke teks deskripsi. Karena dia membahas satu orang. Sedangkan kalau teks LHO itu dia membahas umum seperti suku Sasak, suku Madura, suku Jawa, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Ini bisa bersifat khusus. Kalau teks LHO itu bersifat umum. Nah, adapun perbedaan dari teks LHO dan teks deskripsi ini, yang pertama itu teks observasi bertujuan melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memasukkan permasalahan atau menguji suatu teori. Nah, sedangkan teks deskripsi bertujuan memberi gambaran kepada para pembaca atau pendengar tentang benda yang diamati.
seperti benda-benda apa saja. Benda misalnya kita mengamati gelas ya, setelah kita bisa mengamati menerawang, bisa kita tulis laporannya tersebut. Nah, adapun yang kedua ini, teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral, sementara teks deskripsi ditulis dengan objektif dan subjektif. Nah, di sini yang ketiga itu ada teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, pernyataan bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, di sini teks deskripsi juga terdiri dari 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga deskripsi bagian. Nah, jadi maksud dari perbedaan yang ketiga ini, misalnya kita mengamati boneka. Nah, boneka ini secara umumnya bisa kita amati, misalnya kita mengamati boneka Annabelle. Nah, boneka Annabelle itu dia bersifat ke deskripsi khusus karena boneka juga kita bisa bersifat umum. Misalnya kita mengamati boneka saja kan. Boneka itu bisa kita amati jenis-jenisnya, dia terbuat dari apa, itu bisa masuk ke teks LHO. Sedangkan kalau deskripsi bagian ini tentang boneka Annabelle. Boneka Annabelle itu sifatnya bagaimana sih? Apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi begitu ya. Sampai sini ada yang dibingungin? Paham Bu? Tidak ada. Nah, kita lanjut ya ke ciri teks laporan hasil observasi. Jadi, ciri yang pertama itu bersifat objektif, global, dan universal. Nah, bahwa teks LHO itu bersifat umum ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia bersifat umum. Nah, yang kedua ini, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ada yang tahu apa yang dimaksud dari objek tunggal? Cuman objek Bu. Ya benar ya. Kita cuma bahas satu objek saja. Seperti tadi kita membahas boneka saja kan? Nah, itu yang dimaksud objek tunggal ya. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Apa sih maksudnya kita disuruh tulis secara lengkap dan sempurna? Kalau kita mengamati itu harus kita mengamati dari langkah-langkahnya, dari isinya, dan kesimpulannya, harus kita menulis semuanya. Nah, yang keempat ini ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Maksud darinya di sini teks LHO itu tidak bersifat opini. Jadi kita tidak bisa mengarang-mengarang, cuma membuat teks laporan misalnya mengamati boneka dan menambahkan tentang berapa sih jenis-jenis boneka. Kita tidak bisa, harus kita cukup mengamati satu saja. Nah, yang kelima ini, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi hasil dari pengamatan itu sebagai sumber pembelajaran harus baik dan benar. Kita tulis harus baik dan benar ya. Kita harus tulis secara teliti. Nah, yang keenam ini tidak mengandung prasangka atau dugaan pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi di sini harus kita membahas boneka itu saja. Terus yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, di sini harus saling berkaitan ya dengan struktur yang tadi itu. Kita harus memahami semuanya, baru kita bisa mengamati apa yang kita mau observasi tersebut. Nah, sampai sini ada yang masih dibingungin? Tidak Bu. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu, Pak Guru. Ada. Tidak usah kasih PR Bu.
Iya, saya nggak mau kasih PR, tapi kalian jawab pertanyaan ya. Ibu sudah membuat soal dari rumah. Kalian tinggal jawab saja. Sama aja. Tidak PR, Nata. Saya punya Saya kasih waktunya 10 menit ya. Kalau ada yang dibingungin, silakan ditanyakan. ya Bu. Kamu boleh tulis. Hasbun, mana pulpennya? Ada yang dibingungin? Semua? Semua silakan kerjakan ya Fitri, kan tadi sudah dijelaskan. Ya Ibu. Ada yang sudah jadi? Dulu kali ini dulu dia nyolongnya. Dulu dia nyolongnya. Enggak Bu. Kerjain sendiri-sendiri ya. Ya Bu. Nggak boleh nyontek. Saya udah Bu. Sudah? Saya juga Ya, silakan ikuti semuanya. Kalau sudah. Dikit dong. Ketua kelasnya. Terima kasih ya. Ya Bu. Nah, saya rasa kalian sudah paham semuanya ya tentang apa yang saya jelaskan tadi ya. Ya Ibu. Nah, mungkin ini saja materi dari saya. Minggu depan kita akan membahas tentang Nah, minggu depan kita akan membahas tentang menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sampai sini saja ya. Ya Bu. Ya Ibu. Sekian pelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.